Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, bertemu dalam tayangan Zamir TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita senantiasa dalam sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Saya berharap Anda semuanya tetap dalam lindungannya, lancar rezekinya, mudah segala urusannya, dan semangat terus dalam menjalani hari-hari aktivitasnya. Perkembangan politik hari ini menyisakan luka bagi sebagian masyarakat, bagi sebagian para pencari keadilan, bagi para pencari kebenaran. Kita menyaksikan pemilu ini jauh lebih buruk dari pemilu di tahun 2009. Pada tahun 2009 waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil memenangkan pertarungan dengan perolehan suara yang signifikan, dan pada tahun itu pula dalam memenangkan pemilu telah menggunakan anggaran sebanyak 22 triliun untuk dipakai menjadi bansos, bantuan sosial. Anggaran 22 triliun itu disiramkan sebagai insentif, sebagai tambahan amunisi pencitraan supaya rakyat positif menilai kinerja Presiden SBY. Jadi serangan dadakan dengan menggunakan dana untuk bansos itu waktu itu berhasil. Nama SBY menjadi presiden terpilih untuk kedua kalinya. Kemudian partainya menjadi partai pemenang. Cara yang dilakukan oleh Presiden SBY ditiru oleh Presiden Jokowi. Anggaran dana bansos sebanyak 500 triliun telah didistribusikan. Rakyat pesta pora menikmati uang bansos dan terangkatlah nama Presiden Jokowi, sehingga ada ungkapan pemilu kali ini adalah pemilu bansos atau rezim bansos, dan efektif. Kita lihat hasilnya. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memenangi pertarungan, tentunya dengan berbagai catatan. Tapi yang berbeda, partai pemenang pemilu bukan Gerindra, bukan Demokrat, tetapi masih tetap PDI Perjuangan, walaupun turun, tapi tidak begitu besar, masih menjadi pemenang. Yang anehnya lagi, partainya tetap menjadi pemenang, kok presidennya mendapatkan suara paling kecil. Oke, orang pada berasumsi, oh mungkin dia tetap milih PDI, tapi presidennya nggak mau yang dari PDI. Bisa jadi kita hanya husnuzon saja. Tapi kalau berkaca pada sistem bansos, sistem rezim bansos, tentu ada yang kelewatan. Mungkin aparat yang ditekan supaya bergerak seperti tahun 2009 itu kelupaan, atau barangkali walaupun dia sudah tidak malu-malu, barangkali karena ada sosial media tadi sehingga tidak bisa bergerak leluasa seperti tahun 2009. Sebab tahun 2009 kalau SBY menang, partainya juga menang. Hari ini Prabowo menang, partainya tetap kalah dari PDI Perjuangan. Ini PR yang harus dicermati oleh para pengamat, yang harus bisa dijelaskan oleh para ahli politik, ahli hukum, kenapa bisa seperti ini. Kenapa tidak sempurna skenario yang dibuat. Presidennya menang, partainya kalah. Nah, inilah yang perlu menjadi PR. Ada apa? Penyelidikan harus bisa memberikan gambaran bagaimana pertanyaan ini dijawab. Saya juga ingin berterima kasih kepada Cak Nun MH Ainun Najib yang telah memberikan pencerahan kepada masyarakat tempo hari, walaupun dalam kalimatnya dia dihujani kritikan, dihujani bulian, ditentang banyak orang. Waktu itu perkataan MH Ainun Najib
yang mengatakan kalau Presiden Jokowi ini adalah Fir'aun, pejabatnya yang taat kepadanya bernama Haman, pengusaha-pengusaha yang sudah berkolusi dengannya bernama Korun. Itu gambaran dari MH Ainun Nadjib waktu itu. Haman itu bernama Luhut Binsar dan lain sebagainya. Sedangkan Korun itu bernama 9 naga, para konglomerat yang menguasai sepertiga ekonomi di Indonesia ini. Ada 9 naga namanya. Merekalah yang bisnisnya menggurita, yang menguasai dana ribuan triliun. Sehingga kalau aparat bernama Haman, penguasa ekonomi bernama Korun, dan penguasa kekuasaan bernama Fir'aun gabung menjadi satu, tidak akan ada yang bisa memenangkan. Rakyat melawan pun tidak ada gunanya. Mereka siap dengan dana yang banyak untuk membeli rakyat. Besarnya kekuatan yang mereka gabungkan. Sehingga Cak Nun mengatakan kalau pemilu nanti sudah bisa ditebak siapa pemenangnya, karena sudah diskenario oleh tiga serangkai ini. Untuk bisa menjadi pemenang, maka harus 3 serangkai ini bersatu mengusung salah satu calon presidennya. Di luar itu pasti akan kalah. Kalimat MH Ainun Nadjib ini 2 langkah di depan. Artinya kita belum berpikir, kita masih memuja-muja Presiden Jokowi, kita masih sibuk dengan halusinasi kita bahwa Presiden Jokowi itu setengah dewa, Presiden Jokowi itu benar-benar deso, benar-benar bersih. Semua masyarakat positif menilai Presiden Jokowi waktu itu, sehingga menghasilkan nilai 82% elektabilitas, 82% kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Sehingga ini kekuatan yang dimiliki Presiden Jokowi akan mempan lagi untuk dikritik waktu itu. Tetapi setelah kenyataan semua orang melihat, setiap mata menyaksikan hari ini bagaimana cawe-cawenya Presiden Jokowi, bagaimana rusaknya demokrasi, bagaimana cara Presiden Jokowi mengobrak-abrik tatanan, baru semuanya menyadari, baru semuanya menganggap ternyata Presiden Jokowi adalah tidak jauh beda dengan rezim-rezim sebelumnya, bahkan lebih parah. Ini pembelajaran terbaik. Kita bisa belajar dari ini semua. Semoga pihak yang kalah menjadi oposisi, berusaha untuk di luar pemerintahan, tidak lagi nunduk-nunduk menghadap untuk diberi jabatan. Janganlah mengikuti jejak Prabowo karena kalah 2 kali, supaya dia terobati kekecewaannya, diterima tawaran Presiden Jokowi. Walaupun para pendukungnya menentang, dia tetap memaksakan diri untuk menerima tawaran Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan waktu itu. Sehingga prediksi pun terwujud. Prabowo tidak lagi punya nyali, Prabowo tidak lagi bisa berteriak lantang atau gebrak-gebrak meja waktu itu. Yang ada hanyalah siap bos, yang adalah siap Pak Jokowi, laksanakan Pak Jokowi. Sampai kemudian banyak yang kecewa, menangis atas turunnya integritas Prabowo waktu itu. Dan sekarang hendaknya janganlah para calon presiden yang kalah ini mengikuti jejak Prabowo, tetapi oposisi itu tetap mulia. Dia bisa menetralisir pemerintahan, bisa mengontrol kesewenang-wenangan, ketidakadilan, bisa mengerem. Betapa pahitnya oposisi harus kita jalankan. Memang oposisi itu pahit, tidak ada duitnya, jauh dari kekuasaan, berpuasa. Dengan kekuatan oposisi itu, anggaran yang besar itu, hutang-hutang negara yang banyak itu tidak akan menjadi bertambah, menumpuk, tidak akan menjadi digunakan untuk semena-mena duit rakyat itu. Itulah gunanya oposisi, untuk mengingatkan keteledoran penguasa yang akan berkuasa nanti. Seandainya paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 3
kompak menjadi oposisi beserta partai-partai pengusung, oposisi Indonesia akan kembali lagi kuat seperti tempo hari ketika Presiden SBY berkuasa. PDI Perjuangan menjadi oposisi. Oposisi begitu kuat. Hari ini posisi lemah oposisi di pemerintahan Presiden Jokowi karena dipretelin sedikit demi sedikit, digembosi sehingga menyisakan PKS dan Demokrat yang tentunya tidak punya daya untuk berbuat, tidak punya kekuatan, maka leluasa. Andai kata presiden itu semena-mena akan lebih leluasa. Andai kata mereka menggunakan anggaran yang menyimpang, tidak akan ada kemampuan oposisi untuk bersuara lantang. Pasti akan kalah dengan suara mayoritas. Untuk itu, hadirnya pemimpin baru, semoga juga hadir oposisi baru yang tangguh, yang akan menyeimbangkan jalannya pemerintahan. Semoga para pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi ini mendapat hidayah, sehingga tidak lagi mengikuti jejak langkah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalaupun meneruskan program yang baik, tentunya harus diteruskan, tapi sifat-sifat yang buruk, cara-cara yang jelek jangan sampai berkepanjangan terus-menerus untuk diikuti. Itu saja kiranya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.